1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta David Samuel dari GBI Shalom Surabaya. Kemerdekaan dalam Kristus itu topik yang kami perbincangkan pagi hari ini. Dan kekasih Tuhan, tentu saja Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau Anda bisa bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Bagaimana mungkin dulu kita dibelenggu oleh yang namanya tadi legalisme. Jadi segala sesuatu kita lakukan karena kita takut dihukum. Ibadah karena takut dihukum, persembahan karena takut dihukum. Bahkan mungkin melayani karena takut dihukum. Padahal dasarnya adalah kasih harusnya ya. Kasih. Ya. Baik, kalau bicara tentang kemerdekaan, ada orang-orang yang ekstrim kanan tadi Pak ya. Semuanya dia taat sekali, tapi dasarnya adalah karena takut. Tapi ada orang-orang yang ya saya kan hidup karena anugerah Tuhan begitu ya. Ya saya gampang lah, nanti dosa ya minta ampun lagi ya, asal sembarang wes gak usah, berarti saya gak usah mengembalikan miliknya Tuhan dan lain sebagainya. Nah bagaimana dengan hal ini Pak? Jadi kalau bagian yang kedua ini kecenderungan untuk menyalahgunakan kebebasan Bu Wahyu, atau menyalahgunakan kemerdekaan yang Kristus telah berikan kepada kita dengan tergelincir ke dalam hawa nafsu. Ya, mereka yang menganut pandangan ini keliru menganggap bahwa kebebasan itu bertentangan dengan hukum, ya, atau melawan hukum. Ini pandangan yang salah. Kalau yang tadi dia merasa takut akan hukum. Ya, jadi Kristus, apa yang dilakukan Kristus, keselamatan itu menjadi tidak berguna, ya, karena dia menambahkan sesuatu kan. Tetapi yang kedua ini justru pandangan yang kebebasan yang dianggapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum, berlawanan. Jadi menuruti hawa nafsu. Ini juga yang ditentang oleh Paulus di dalam suratnya kepada Galatia, bahwa mereka tidak boleh hidup dalam hawa nafsu terus-menerus. Bukan itu maksud Kristus memberikan kita kemerdekaan. Ya. Bagaimana kita harus melepaskan ya kehidupan duniawi. Bukan berarti kita tidak tidak bisa hidup di dunia ini dengan kebutuhan dan keperluan kita melepaskan, bukan itu. Tetapi hawa nafsunya itu yang Paulus sedang tentang. Mereka hidup dalam kecemaran, ya, perzinahan, pertikaian, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, praktek-praktek seperti itu yang juga sedang terjadi. Maka Paulus berusaha untuk meluruskan bahwa itu bukan perbuatan iman kepada Kristus. Itu Bu Wahyu. Oke. Itu kalau di zaman sekarang contohnya seperti apa Pak? Ya bagaimana mereka orang Kristen masih suka melakukan penipuan di dalam bisnisnya. Ya mereka menganggap enggak apa-apa, nanti kita datang kepada Tuhan, hasil penipuannya. Ini hasilnya kan buat persembahan, persepuluhan. Kan cilaka ini. Tuhan disuap kan. Lalu minta tolong pastor doakan saya, usaha saya dibuat lancar. Ternyata adalah usaha penipuan. Dan sebagai pendeta kita bukan pendeta yang maha tahu. Ya itulah yang seringkali terjadi. Ya, sebagai hamba Tuhan kita memang mendoakan, tetapi orang yang didoakan harus benar-benar sesuai hidupnya dengan firman. Satu kali saya diminta tolong oleh seseorang, Pak, tolong Pak doakan usaha saya lancar jaya Pak, supaya saya ini bisa biasa punya, gitu ya kalau ke pendeta gitu ya, supaya punya uang yang cukup untuk kehidupan dan bisa melayani Tuhan. Oh baik Bu, ayo kita doa. Oh doa kan, Tuhan berkatilah usaha ibu ini. Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Semangat doanya. Ya supaya imannya kuat kan, ya membangkitkan semangat. Ya selesai berdoa, ternyata mendapat info sudah nggak usah didoakan lagi Pak. Kenapa? Karena dia habis didoakan pasang togel. Bagaimana coba? Oh ternyata pekerjaannya adalah pasang togel. Ya saya harus berhati-hati sekarang. Harus tanya dulu usahanya apa.
Ini kan dia hidup dalam hawa nafsu. Ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita menganggap bahwa anugerah Tuhan yang kita terima dengan mudah itu menjadi murahan. Tidak. Harus kita memandang itu pengorbanan yang sangat besar, sangat mahal. Ya. Dan kita harus menghargai pengorbanan itu. Ya, memang kita sebagai manusia masih lemah dengan hidup dalam daging kan, mudah tergoda, pencobaan membuat kita, oh iya ya, kadang matanya masih suka jelalatan lirik. gitu ya. Kita datang, Tuhan, ampuni mata saya, cucikan. Ya, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan menyucikan lagi. Tetapi jangan terus. Stop ya, jangan lagi. Itu namanya tomat Pak ya, tobat kumat ya. Stop. Harus tobat ya. Ya, seperti itu. Oke, Pak, dalam kehidupan sehari-hari kan kadang-kadang kita ini ya ada di ranah yang ya beda-beda tipis lah. Aduh Pak, itu kan ya orang lain juga buat gitu loh Pak. Iya. Masa kita gitu aja nggak boleh gitu? Bagaimana dengan orang-orang yang coba nawar ini? Paulus itu seorang yang kalau kita kenal, dia adalah pribadi yang sangat taat akan hukum Taurat. Dia orang minoritas, menjalankan hukum itu dengan serius. Tetapi ketika dia mengalami Yesus perjumpaan secara pribadi, ya kan, dan dia mendapatkan anugerah pengampunan, sejak itu dia perubahan bukan karena Paulus, tetapi karya Roh Kudus menjamah hatinya. Dan ketika dia mengalami perubahan, mengalami suatu jamahan Roh Kudus, hidupnya langsung berubah, mengalami perbedaan radikal gitu ya, perbedaan yang sangat nyata, bukan dibuat-buat, tetapi dia memahami bahwa pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mampu untuk membuat dia tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Banyak orang-orang temannya yang sebelum dia menjadi orang percaya Yesus, itu kan menentang dia, sampai di sidang di Sanhedrin, itu mahkamah yang pengadilan yang elit itu ya, dia dipanggil untuk dia tetap menjadi orang yang mempertahankan iman. Jadi saya tidak yakin kalau seorang yang telah percaya Yesus itu mudah tergoda oleh dunia, ya, mudah menjadi orang yang melupakan Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mudah melupakan Tuhan dan hidupnya tidak berubah, jangan-jangan pertobatannya belum dipertanyakan belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihat Sakius, berjumpa Yesus langsung ada perubahan. Iya, dari orang yang pemungut pajak yang jahat, yang memeras, tiba-tiba dia bisa memberi hartanya lebih ya 4 kali lipat. Ya. Jadi bayangkan, setengah hartanya untuk orang miskin, setelah itu yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Siapa yang membuat? Roh Kudus berkarya. Jadi kalau ada orang Kristen yang hari ini hidupnya masih dalam dosa, jangan-jangan perlu dipertanyakan, karena Roh Kudus akan membuat seorang itu berubah dengan begitu luar biasa. Memang pencobaan itu iblis berusaha terus-menerus menyerang kekristenan rohani kita untuk jatuh. Tetapi kan ketika Anda dan saya tetap berada di dalam Yesus Kristus, kita kuat menghadapi. Ya, kadang kita sempat ngomel atau marah. Saya juga pernah mengalami itu ketika saya sudah tidak kuat, sempat berkata keras, kasar sama seseorang. Tapi saya menyesal, saya minta ampun Tuhan. Tadi saya berkata yang kurang baik. Saya merenungi dan masuk kamar berdoa, ampuni saya Tuhan. Oke, jadi ada perubahan. Bagaimana dengan orang-orang yang berkelit begini, Pak? Iya, tapi kan tuh proses, Pak. Saya kan masih proses gitu. Iya, memang semua proses. Saya yakin iman itu terus bertumbuh. Jadi Paulus mengingatkan bahwa kita perlu waktu bayi rohani masih baru bertobat, maka makanannya adalah susu, makanan-makanan yang bergizi kan, supaya ada pertumbuhan. Tetapi kalau ini terus-menerus menjadi orang percaya sudah bertahun-tahun, hanya mau menikmati makanan yang lunak, tetapi tidak pernah mau diajar. Lah ini yang membuat orang Kristen tidak bertumbuh rohaninya, terus menjadi kanak-kanak, dan inilah yang menjadi mangsanya iblis. Maka kalau kita lihat banyak orang Kristen, ya kalau beberapa waktu yang lalu Ibu Wahyu saya pelayanan di Lapas Porong, melihat kalau jumlahnya mulai bertambah, wah hati saya susah. Kok
banyak yang datang. Berarti orang Kristennya ini banyak. Banyak yang Betty. Beda tipis ya. Jadi ini dipertanyakan. Nah, di situ kita mulai tanamkan bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar mulut, tetapi betul-betul aplikasi hidupnya. Memang masih bayi rohani, sering jalan jatuh dan bangkit lagi, berdiri terus, tapi bertumbuh menjadi dewasa yang kuat. Nah, tinggalkan sifat kanak-kanak yang masih mau makanan yang lena. Artinya makanan yang Yesus mengenakan kita, mengasihimu, Yesus mengampunimu, itu pasti Tuhan memberi pengampunan. Tapi jangan berhenti pada firman Tuhan yang hanya sifatnya, oh ya Tuhan saya mengasihi, tidak apa-apa, yuk bangkit. Itu firman lunak, bukan tidak boleh. Itu untuk anak-anak supaya dia belajar mengenal Tuhan yang penuh kasih, merubah mindset seperti Paulus, Allah yang keras menghukum legalisme itu. Dan anak-anak boleh belajar bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang pemurah, mengampun. Tetapi setelahnya, jangan lupa Tuhan itu juga adil. Dia harus bangkit untuk menjadi seorang yang dewasa, mengenal Allah yang mengasihi, bukan hanya mengampuni, tetapi mengasihi yang mendidik, mendisiplin. Itu mendidik dan mendisiplin itu beda dengan menghukum ya. Jadi kita harus balance dalam memandang Tuhan. Dan Pak, apakah berarti ketika kita ini balance melihatnya itu kita harus ada di tengah-tengah ya, jangan yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri tadi. Apakah berarti setiap perbuatan kita itu tidak akan ada akibatnya? Jadi kalau ekstrim kanan kita terus menerus menjalankan legalisme, Paulus sudah menulis Kristus tidak berguna. Jadi artinya kamu harus sepenuhnya menjalani hukum Taurat. Tidak boleh satupun hukum yang tidak terlewat harus menjalani. Itu gagal satu, gagal semua loh kalau hukum Taurat. Tidak ada orang yang mampu. Apakah kita mau menjalankan? Dan resikonya apa? Mati. Menjalankan hukum Taurat. Nah, bagaimana dengan ekstrim yang kiri yang hidup terus-menerus dalam hal nafsu, juga mati. Ujung-ujungnya mati. Memang Tuhan mengampuni, tetapi saat kita sampai akhir hayat atau nafas yang terakhir, kita tidak hidup di dalam kebenaran, ya sudah hilang. Jaminan keselamatan apa yang dia akan terima? Berarti dia tidak ketika dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dia telah mendapatkan jaminan. Tetapi ketika dia dalam perjalanan kekristenannya, dia mulai lalai melakukan kebenaran firman, dia terus-menerus hidupi dalam daging, hawa nafsunya, berarti dia bukan orang yang bertobat. Dia tidak serius. Makanya ketika seorang yang meninggal, tidak semua serta-merta dia masuk dalam kerajaan surga. Tidak serta-merta, karena belum ada pertobatan. Belum ada pertobatan. Dipertanyakan pertobatannya ya. Oke. Pak, ini kan bicara tentang pertobatan, itu yang paling tahu adalah Tuhan dengan kita gitu ya, secara pribadi. Nah, kadang-kadang kita ini suka melihat tanda-tanda itu dan akhirnya menjudge seseorang, belum bertobat nih, sudah bertobat ini. Bagaimana dengan kita yang seringkali menjudge seperti itu? Ya, posisi kita kan bukan sebagai hakim, hakimnya tetap Tuhan, Bu Ayu. Kita hanya jangan ambil bagiannya Tuhan ya. Jadi memberi nasihat. Jadi memang Tuhan memakai kita menjadi seorang yang mewartakan kabar baik. Ayo kembali pada Tuhan. Mereka yang sudah undur, kita ingatkan perlunya kita kembali kepada jalan kebenaran firman. Jangan hidup. Jadi posisinya bukan sebagai hakim, tetapi sebagai penasihat, sebagai pengingat. Nah, itu. Nah, kalau sudah diingatkan sampai batas akhir ternyata tidak juga bertobat, bagaimana nih? Ya, kita bagiannya berdoa. Berdoa, Tuhan tolong bapak ini, ibu ini, anak ini belum mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, bagian kita berdoa supaya Tuhan membuka hati pikirannya. Kalau tidak doa itu juga tidak mampu, ya kita doa penyerahan.
kehendakmu yang jadi. Segala doa kan memang semua harus diserahkan kepada yang punya kedaulatan. Nah, artinya kapak sudah tersedia untuk menebang. Ya. Hati-hati ya, karena jangan sampai kemerdekaan yang kita dapatin dalam Kristus ini kita sia-siakan begitu saja. Harus, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang benar yang seperti apa, Pak? Yang kita lakukan hari-hari ini sebagai orang percaya itu apa yang harus kita lakukan? Paulus melanjutkan dalam tulisan surat ke Galatia ini, bagaimana orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus ini hidup pada zaman sekarang. Ya. Firman Tuhan itu selalu update ya. Tidak hanya berbicara masa lampau, tetapi juga sampai hari ini dan esok selalu update ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, inilah yang harus ada di dalam iman kekristenan atau buah pertobatan itu ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah, luar biasa enggak? Apa yang dikatakan firman Tuhan ini enggak ada satupun yang menentang atau melawan hukum. Tidak ada yang bertentangan. Justru hal ini adalah sesuai dengan hukum. Nah, inilah yang harus menjadi tolok ukur kita sebagai orang yang dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, tadi semuanya ada 9 ya. Dan itu dibilang 1 loh, Pak ya. 1. Jadi nggak boleh milih salah satu ya. Jadi ini satu paket ya. Bersamaan. Jadi satu buah tetapi 9 rasa. 9 rasa. Nano. Nah. Jadi nggak boleh. Oh saya saya milih kasih aja. Sukacitanya nggak bisa. Semua harus ada. Jadi ini langsung muncul di dalam diri kita. Cuman memang mana yang lebih matang dulu. Oke. Jadi mungkin buah kasih itu kita begitu luar biasa melimpah di dalam hidup kita. Tetapi ada buah yang lain yang mungkin perlu kita menjadi perhatian untuk mengalami kematangan. Mungkin adalah di dalam kesetiaan. Kesetiaannya orang yang kurang setia, kurang komitmen di dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan. Datang pelayanan lelet-lelet. Hati-hati ya. Kesetiaannya atau masih berhitung ya. Kalau aku melayani kira-kira angponi piro. Itu dia. Nanti dapat sangu apa saja, berapa yang hadir gitu ya. Jadi itu buah yang masih dalam proses ya. Tuhan akan proses ya. Bukan ini jatuh, tetapi Tuhan mau memunculkan, Tuhan ingatkan. Makanya kenapa Tuhan selalu tempatkan orang itu di dalam kesetiaan ya. Tidak lagi di dalam kasih, maksudnya kasihnya sudah final, artinya sudah dinikmati orang, tetapi yang kesetiaan belum, maka terus-menerus orang itu akan ditempatkan untuk belajar di posisi itu ya, untuk setia pasangan. Mengapa istriku cerewet? Oh, aku harus belajar setia. Atau mengapa anakku ini bandel? Oh, saya harus setia untuk mendoakan, untuk menopang anakku. Kesabarannya juga sedang dihajar sama. Jadi jangan menggerutuk. Anggap semua perjalanan hidup di dalam kekristenan itu sedang Tuhan proses buah kita. Yaitu yang kemerdekaan di dalam Kristus. Ketika kita beribadah, mengapa Tuhan hajar saya untuk menabur? Gereja ini selalu menuntut, ayo tabur, ayo. Jangan-jangan Tuhan sedang proses buah kita bermurah hati. Bermurah hati. Bukan untuk cari selamat, tetapi Tuhan sedang membawa kita untuk belajar membuat buah yang dalam hidup kita ini matang. Sampai itu bisa dinikmati. Ya, saya waktu kuliah ini dengan teman saya, walaupun sama-sama pendeta, tetapi beliau itu dosen saya, namanya Pak Heni, Om Heni atau Bu Sanet atau Pak Juanda, ya mungkin sering juga ngisi. Nah, saya diingatkan ya banyak hal tentang buah ini. Ya, satu kali ada seorang temannya pelayanan di desa. Dia berdoa, bergumul, Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan
mobil, ya mobil, supaya pelayanan PI ke desa-desa. Nah, kawannya ini diberikan sebuah mobil, ya, tapi mobilnya kurang baik, ya bekas, ya. Dia bersyukur melayani, sampai akhirnya mobil ini sudah tidak mampu katanya, ya. Setelah tidak mampu, Tuhan memberi mobil yang lebih bagus, iya, baru, baru, Grace, Grace, ya. Dan satu hari ada kawannya dari tempat lain ngomong gini, Pak, aku boleh pinjam mobilnya? Oh, boleh. Nah, karena ada dua mobil, yang satu yang sudah reot, yang satu baru. Tetapi kalau buah itu sudah muncul, buah kemurahan itu, dia berikan bukan yang reot loh, untuk dipinjam, tapi mobil yang terbarunya, untuk silakan pakai yang ini aja, untuk pelayanan. Wah, itu yang namanya buah kemurahan, ya. Kasih dia mulai muncul. Jadi itu sebuah proses Bapak Ibu. Semuanya orang yang di dalam Kristus yang dimerdekakan, maka inilah jalan yang akan bertumbuh buah-buah ini. Nah, bukan buah legalisme, bukan buah tentang hawa nafsu, tetapi buah roh yang akan menjadi gaya hidup orang percaya. Ya. Dan itu. Ini menjadi goal kita semua, ya. Karena kita sudah diselamatkan, dimerdekakan, maka buah roh ini harus muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana cara memunculkannya? Ya, itu proses tadi. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Bekerja sama dengan Roh Kudus, ya. Oke. Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bagian Allah mendorong kita atau membawa kita menunjukkan proses ini, kayak seperti tadi saya telah menyampaikan, mengapa istri saya cerewet? Oh, jangan-jangan itu sebuah proses. Nah, kalau ketika kita menolak, semakin banyak prosesnya dimunculkan terus-menerus soal kesetiaan. Ya. Okay. Jadi ada seperti itu. Setiap proses dalam kehidupan kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk bisa melewatinya, ya. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa, Pak. Ya? Lewat apa itu? Saat teduh. Saat teduh. Jadi kalau Bapak Ibu di kekasih rumah, Tuhan. Ya kekasih Tuhan di rumah, ayo bangun saat teduhnya masing-masing. Jadi saya kalau di gereja jemaat itu saya buatkan beberapa grup, lalu saya pakai buku, satu buku dari kelas pemuritan kami itu diambil upload dari Korea. Nah, setelah memakai buku itu mereka harus aplikasi membuat tulisan, lalu melaporkan hasil renungan saat teduhnya ke grup masing-masing. Jadi kita bisa lihat, cek, memang awalnya menulis itu enggak enak, aduh sulit. Tapi kita bisa lihat progres di situ, ya. Selalu kita diingatkan setiap hari. Nah, malamnya karena sinode kami ini GBI, ketua kami membuat satu mesbah keluarga. Saat renungan mesbah keluarganya dibuat dari sinode, maka saya share, ayo setiap keluarga berkumpul malam hari membuat mesbah keluarga dengan firman yang sudah dibuat. Nah, itu terus membuat rohaninya makin meningkat. Iya. Dan buah roh buahnya itu akan muncul lambat laun. Diingatkan. Ya. Baik, kekasih Tuhan, kita sudah tahu bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan setelah kita dimerdekakan. Bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada kendala-kendala yang Anda hadapi, atau mungkin Anda menghadapi problem yang saya mau Pak buah tumbuh begitu, tetapi yang muncul tuh malah problem ini, problem itu. Anda bisa berbagi bersama dengan kami, kita bisa berdiskusi bersama. Anda bisa bertanya, Anda bisa memperdalam apa yang disampaikan tadi, atau bahkan Anda bisa bersaksi. Silahkan. Telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali sesaat lagi.